Maureen Galindo adalah seorang Demokrat Texas yang telah menyerukan pengebirian dan pemenjaraan, kutip, Zionis miliarder, dan yang telah menyebarkan teori konspirasi antisemitiknya sepanjang kampanyenya. Pada hari Selasa, dia kalah dalam pemilihan pendahuluan, tetapi dia berhasil mendapatkan hampir 41% suara. Galindo kalah dari Johnny Garcia, tetapi dia tetap mendapatkan lebih dari 5.700 suara dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat di putaran kedua, Distrik Kongres ke-35 di Texas. Galindo mendapat kecaman luas dari beberapa anggota parlemen di partainya sendiri. Dan sekarang bersama kita adalah Mark Schulman, penulis Tel Aviv Diary dan kolumnis di Newsweek. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami. Sekarang, Galindo merujuk pada orang Yahudi yang menyembah setan. Dia mengatakan bahwa orang Yahudi mengendalikan media dan mengklaim bahwa orang Israel berusaha melakukan genosida di Amerika. Namun dia tetap bersikeras bahwa dirinya bukan antisemit, melainkan hanya anti-Zionis. Apa artinya ini soal normalisasi retorika kebencian semacam ini, sampai-sampai dia bisa begitu saja melakukannya? Kamu bisa saja melakukannya, benar sekali. Ini sudah dinormalisasi, sudah benar-benar dinormalisasi. Dan gagasan bahwa kamu bisa menyebut Israel, lalu membicarakan orang Yahudi yang mendukung Israel, dan tiba-tiba orang Yahudi yang mendukung Israel sekarang harus masuk ke kamp konsentrasi, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan itu. Dan apakah ini dianggap normal, dinormalisasi, bahwa 41% orang di distrik dia memilihnya, bahwa dia mendapat satu suara selain dari suaminya atau siapapun? Itu sulit dipercaya, kan? Kamu tidak akan percaya itu jika kamu memberitahuku 5 tahun lalu, 10 tahun lalu, atau kapanpun sejak akhir Holocaust di Amerika. Dengan kata lain, sejak orang Amerika mengetahui bahwa ada Holocaust di Eropa. Jika kamu memberitahuku bahwa akan ada 41% orang di sebuah distrik kongres yang akan memilih kandidat yang menyerukan penangkapan massal orang Yahudi dan memasukkan mereka ke kamp konsentrasi, serta hal-hal mengerikan lainnya, aku akan bilang, kamu gila. Tapi itulah kenyataannya saat ini. Kita sudah sampai di situasi yang tak masuk akal sekarang. Dan kenyataan bahwa memang seperti itu membuatku takut sejujurnya. Kau tahu, ya dia memang lebih kutuk, tapi oke, tapi 41% orang memilihnya. Benar, tapi aku ingin bertanya padamu. Maksudku, di satu sisi kita melihat normalisasi ini. Dia mendapat 41% suara, itu mengejutkan. Tapi di sisi lain, beberapa tokoh terkenal di Partai Demokrat telah secara terbuka mengecamnya. Maksudku, apakah ini sosok yang akan kita lihat lebih sering? Kita bisa berharap akan mendengar lebih banyak darinya. Dan mereka mengutuknya. Maksudku, ini benar-benar sudah kelewat keterlaluan. Maksudku, ini membuat apapun yang dikatakan oleh para sebut saja liberal di Kongres atau apapun sebutannya progresif di Kongres tentang Israel dan Yahudi jadi terlihat ramah. Maksudku, ini benar-benar di luar batas apapun yang bisa kamu bayangkan. Jadi dia dikutuk. Apakah aku mendengar ada seruan untuk mencabut keanggotaannya dari Partai Demokrat? Apakah ada tindakan nyata yang dilakukan? Maksudku, menurutku itu sudah cukup menunjukkan sesuatu. Dan tentu saja ada normalisasi di kedua sisi spektrum politik ini. Itulah bagian yang paling menakutkan. Ini bukan hanya di Partai Demokrat saja. Oke, jadi dia maju sebagai Demokrat. Tapi kamu bisa dengan mudah melihat seseorang di sayap kanan ekstrim yang mengatakan hal-hal yang hampir sama persis. Sejauh apa kamu tahu dia dan Frantes? Apakah ada perbedaan di antara mereka berdua? Jadi bagaimana antara dia dan Towson? Jadi Mark, aku ingin bertanya padamu tentang itu, tentang apa yang kamu katakan tadi. Ada laporan bahwa dia menerima dana dari Super PAC yang terkait dengan Partai Republik. Apakah kita tahu lebih banyak tentang itu? Itu hanya laporan saja. Aku tidak tahu apakah itu benar. Jelas, itu akan menjadi cara yang bagus untuk menimbulkan masalah di Partai Demokrat dengan memberikan dukungan untuknya. Jadi aku tidak akan mengesampingkan trik kotor. Kamu tahu, itu sudah lama terjadi. Trik kotor dalam kampanye dan lawan mendukung seseorang yang akan memecah belah partai. Jadi itu memang mungkin saja. Tapi lihat, menurutku kita sudah sampai pada titik di mana hal ini tidak bisa diabaikan. Aku bukan salah satu dari orang-orang yang, kamu tahu, bilang kita ada di tahun 30-an dan mereka seperti itu. Aku tidak pernah mengatakan hal seperti itu sebelumnya. Tapi faktanya, seseorang benar-benar bisa mengatakan itu saat mencalonkan diri untuk Kongres. Maksudku, ini bukan seseorang yang hanya mencalonkan diri untuk menjadi anggota Dewan Sekolah. Dia mencalonkan diri sebagai kandidat Kongres. Dia sebenarnya memenangkan suara terbanyak di putaran pertama, tapi dia belum mendapatkan mayoritas mutlak. Jadi ada putaran kedua. Di putaran kedua, dia kalah.
Tapi fakta bahwa dia bisa sejauh ini, bahwa dia dianggap serius. Saya rasa kita benar-benar harus mengatakan ini adalah momen yang sangat serius bagi komunitas Yahudi Amerika. Dan saya sendiri tidak yakin apa yang harus kita lakukan tentang hal ini, sejujurnya. Kamu dan aku di sini. Itu membuatnya sedikit lebih mudah. Tapi ini sangat mengejutkan, setidaknya bisa dibilang begitu. Baik, Mark Schulman, terima kasih banyak.